Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat pada Ijmi yang mengadakan diskusi yang sangat penting ini. Dalam kaitannya dengan pelembagaan partai, ini juga perlu kita perhatikan bahwa ini adalah sarana penyaluran aspirasi rakyat yang berdaulat. Gitu. Nah, cuma ada masalah ini, bagaimana kualitas pelembagaan partai politik kita, ya kan? Sejak tahun awal kemerdekaan, kita sudah menerapkan berdasarkan maklumat nomor X, maklumat Wapres nomor X. Kita sudah menerapkan sistem multipartai, walaupun ya agak berubah di zaman Orde Baru, ada pembatasan, tapi kembali lagi sekarang multipartai. Apakah partai-partai ini sudah sungguh-sungguh berfungsi sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat? Rakyat yang berdaulat itu ada dua pengertiannya. Rakyat dalam pengertian kolektivitas, tapi juga rakyat dalam pengertian individual. Setiap individu rakyat itu berdaulat. Kalau dulu ya para the founding leaders sering memahami kedaulatan rakyat itu bukan individualistik. Kita menolak liberalisme, individualisme, kapitalisme, imperialisme. Begitu pidato the founding leaders, terutama Bung Karno. Maka yang dikonstruksikan sebagai pemahaman konsepsi kedaulatan rakyat itu adalah berdaulatnya rakyat sebagai satu kolektivitas, satu kesatuan, keluarga besar. Nah, maka belum diterima ide untuk hak asasi manusia. Itu maka waktu ya Bung Hatta, kemudian Muhammad Yamin mengusulkan ada pasal HAM, itu nggak diterima karena dia liberal. Nanti diatur dengan undang-undang aja, tidak diatur di konstitusi. Ya kan, makanya pasal 28 asli itu kebebasan berpendapat, lisan tertulis dan ya berserikat ya diatur dengan undang-undang. Jadi belum ditentukan dalam konstitusi. Hak asasi dalam konstitusi itu hanya satu, ya pasal 29, ialah kemerdekaan ya menjalankan agama ya dan kepercayaan. Nah, itu freedom of religion, cuma itu di pasal 29. Nah, yang lain-lain itu ntar diatur dengan undang-undang. Tapi, nah kenapa itu demikian? Karena dipahami ya ide Yamin dan Bung Hatta untuk memasukkan pasal HAM ditolak oleh Supomo dan juga oleh Bung Karno. Alasannya apa? Karena pengertian daulat rakyat itu kolektif, bukan individualistik. Nah, tapi sesudah tahun 2000 perubahan kedua Undang-Undang Dasar, kita mencantumkan pasal-pasal hak asasi manusia dari Universal Declaration of Human Rights, dari ICCPR, ECOSOC, itu lengkap kita muat di dalam pasal 28A sampai C. Ya, maka hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar kita termasuk pasal paling banyak di dalam Undang-Undang Dasar kita, di samping pasal ya mengenai kekuasaan pemerintahan negara di bab 3. Jadi pasal mengenai HAM itu paling banyak. Nah, karena itu sesudah kita memastikan memberi jaminan konstitusional terhadap human rights dan citizens constitutional rights, ya hak asasi manusia dan hak asasi warga negara, maka kedaulatan rakyat yang kita maksud dalam Undang-Undang Dasar itu bukan hanya dalam pengertian kolektif, tapi juga individual, secara individual berdaulat. Nah, masalahnya bagaimana ini disalurkan melalui partai? Apakah partai sekarang ini sudah menjadi sarana kedaulatan rakyat? Sendiri-sendiri orang bisa menyalurkan aspirasi. Nah, dalam praktek ternyata aspirasi itu hanya dijalankan sekali dalam 5 tahun melalui pemilu. Nah, sesudah pemilu selesai, ya kan, partai politik
ibaratnya nggak perlu lagi mendengarkan aspirasi rakyat, nggak perlu karena dia udah menang, kan begitu. Nah, lagi pula partai-partai ini ya makin lama makin feodal. Struktur kekuasaan internal partai itu dipengaruhi oleh warisan budaya kerajaan, budaya feodal. Maka hampir semua partai politik mengalami pembiruan darah. Para pengurus itu darah biru semua, ya kan? Nah, yang jadi ketua umum, jadi pengurus inti itu pasti anak-anak pejabat, anak-anak mantan pejabat, dan bahkan sekarang ya banyak partai yang regenerasinya turun-temurun. Jadi ini jadi dinasti. Artinya ada masalah ini. Maka yang berdaulat itu ketua umum partai. Yang ketua umum partai ini jadi oligarki politik, dinasti politik, karena ya regenerasinya juga di antara anak cucu. Nah, ada masalah. Kalau ada 8 partai atau sekarang 9 partai, yang menentukan ya hanya 9 orang ketua umum. Gitu loh. Ya kan? Nah, akibatnya kalau negara ini harus diatur dengan berbagai kebijakan diputuskan oleh para pemimpin melalui partai politik, berarti yang menentukan nasib bangsa ini ke depan cuma 9 orang, 9 ketua umum. Nah, nanti mulai 2024 ini 8 ketua umum aja, ya kan? Dan cara mengambil keputusan di internal partai itu sangat feodal, tergantung kepada figur satu orang. Padahal ide negara hukum itu the rule of law, not of man. Pemimpin itu bukan orang, tapi aturan, sistem aturan. Namun dalam praktek yang namanya pemimpin itu orang, figur ketua umum, yang lain manut semua. Nah, jadi saudara-saudara, ada masalah serius dalam persoalan pelembagaan politik kita, terutama kelembagaan partai politik. Bagaimana kita melakukan modernisasi pelembagaan politik, khususnya pelembagaan partai politik, supaya dia menjadi saluran sungguh-sungguh dari rakyat yang berdaulat, baik secara kolektif maupun satu persatu rakyat. Semuanya punya kedaulatan sebagai negara demokrasi konstitusional, di mana pasal 1 ayat 2 menegaskan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi inilah agenda yang serius yang harus kita pikirkan sebagai kaum cerdik cendikia. Bagaimana kita mewariskan ke masa depan ya generasi mendatang ialah ya pelembagaan yang semakin modern dari lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga kepartaian kita. Jangan biarkan partai ini hanya dikangkangi, dikungkungi hanya oleh satu orang ketua umum, yang ketua umum itu regenerasinya pun ya berdasarkan darah biru, berdasarkan keturunan. Nah, jadi harus dipisahkan mana urusan ya politik kenegaraan, mana urusan pribadi keluarga. Ini tantangan serius yang kita hadapi ke depan. Apalagi saya selalu menerangkan, kita ini bentuk formal negara kita adalah republik. Republik ya, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, itu pasal 1 ayat 1. Nama resminya, bentuk resmi negara kita ini republik, tapi perilaku politiknya masih kerajaan. Budaya politik kita ini budaya feodal, budaya kerajaan, dan itulah yang melanda semua institusi kenegaraan, termasuk apalagi partai politik. Nah, ini juga yang saya jelaskan di buku saya terbitan LP3IS, Oligarki dan Totalitarianisme Baru. Nah, itu boleh dijadikan rujukan untuk dibaca, cukup tebal. Nah, jadi
Jadi bentuk resmi kita ini adalah negaranya republik, tapi perilaku politiknya kerajaan, gitu loh. Beda dengan Inggris, bentuk resminya kerajaan, tapi perilaku politiknya sudah egaliter, modern, itu kayak republik. Nah, sebaiknya kita ini republik, tapi kelakuannya kerajaan. Dan ini harus kita ingat kembali sejarah. Jadi sebelum Indonesia merdeka, struktur kekuasaan politik kita selama masa penjajahan tersebar dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, itu kerajaan semua. Kerajaan semua. Gitu loh. Nah, ya kan? Tidak ada kita punya republik. Kecuali satu, tapi itu sudah dihabisi oleh Belanda. Di Pontianak dulu ceritanya ada republik Ranvang di situ. Tapi kemudian dibubarkan ya oleh kekuasaan Hindia Belanda. Nah, jadi kita ini struktur kekuasaan politik kita tersebar seluruh kerajaan, semua banyak sekali, ratusan kerajaan. Nah, waktu kita membahas naskah Undang-Undang Dasar di BPUPKI sekitar bulan Mei, Juni, Juli, itu ada perdebatan mengenai apakah kita akan memilih republik atau kesultanan atau kerajaan. Nah, banyak orang tidak ingat, ya, tidak tahu, tidak membaca sejarah bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang dirancang oleh BPUPK itu rata-rata pasal-pasalnya itu sesudah perdebatan itu aklamasi, tok diputuskan secara aklamasi, tidak ada voting. Tapi ketika menentukan pilihan apakah kita mau kerajaan atau republik, itu terpaksa pakai voting karena ada 9 anggota BPUPK itu ngotot. Nah, waktu diputing ya cuma 6. Jadi 55 orang anggota BPUPK itu memilih republik. Nah, 6 orang memilih kesultanan atau kerajaan. 2 memilih lain-lain, nah, 1 kebetulan tidak hadir. Nah, yang lain-lain ini, yang lucunya, 1 mengusulkan imamah. 1 lagi ya mengusulkan ya jumhuriyah. Waktu ditanya apa maksud jumhuriyah, iya yang penting jangan kerajaan. Nah, jumhuriyah itu bahasa Arab, sebenarnya republik juga itu. Jadi 56 itu sebetulnya menghendaki republik ya. Nah, sedangkan yang imamah, nah itu lain lagi, itu menurut Syiah, bukan khilafah tapi imamah. Yang eksplisit memilih kerajaan atau kesultanan cuma 6 orang. Tapi saya selalu menganalisa situasi ya historis di zaman itu tahun 45. Seandainya sebelum ditetapkan memilih republik diadakan referendum lebih dulu, tanya kepada rakyat mau memilih kerajaan atau kesultanan atau memilih republik, maka niscaya yang menang itu kerajaan atau kesultanan. Karena rakyat Indonesia di desa-desa nggak tahu apa itu republik. Tapi kalau dibilang kesultanan, kerajaannya sudah tahu semua. Jadi kesadaran kognitif rakyat kebanyakan Indonesia itu maupun perilaku politiknya udah biasa dengan kerajaan. Maka budaya politik kita ini kerajaan waktu kita Indonesia merdeka dulu. Cuma bentuk formal negara yang kita pilih republik. Nah, sesudah 78 tahun Indonesia merdeka, apa budaya kerajaan itu sudah hilang? Ternyata tidak. Itu tercermin di perilaku politik kita mengambil keputusan di semua lingkungan organisasi negara dan termasuk partai politik. Nah, maka itu saudara-saudara, ini adalah salah satu problem serius untuk kemajuan peradaban bangsa di masa depan. Bagaimana kita melakukan reformasi kelembagaan dan modernisasi pelembagaan politik, lebih khusus sistem kepartaian. Saya kira ini aja sebagai pengantar tausiah ya, atas nama Dewan Penasihat ICMI ya. Ya, mudah-mudahan ini memberi tambahan pencerahan, pengetahuan bagi saudara-saudara semua,
saya ucapkan selamat berdiskusi, bertukar pikiran, sekiranya dapat merumuskan usul-usul kebijakan untuk reform to transform, untuk menyongsong dan menuju Indonesia Emas 2045 dengan kualitas peradaban demokrasi, peradaban negara hukum yang semakin meningkat ya pada rankingnya di tingkat global. Terima kasih, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.